Halo guys, kami dari kelompok 4, saya sendiri Nur Rahmadani dengan NIM 21034021 dan saya Tiara Indah dengan NIM 21034031. Saya Sukma Maksum dengan NIM 21034030. Saya Siska Gusyarti dengan NIM 21034027. Nah, pada video kali ini kami akan membandingkan antara iklim perkotaan dan juga iklim pedesaan. Selamat menyaksikan. Di pedesaan, sebuah tempat di mana harmoni antara manusia dan alam terasa begitu nyata. Di pedesaan, kehidupan berjalan perlahan, memberikan kita kesempatan untuk menikmati setiap momen dengan penuh makna. Sungai yang mengalir jernih menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk. Gemercik air yang melintasi berbatuan bukan hanya menyejukkan pandangan, tetapi juga menghadirkan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Perbukitan hijau yang menjulang di kejauhan menjadi penjaga alam di pedesaan. Dengan pepohonan rindangnya, perbukitan membantu menjaga kesejukan udara, melindungi desa dari angin kencang, dan menjadikan simbol ketenangan. Hamparan sawah yang terbentang luas menjadi pemandangan khas pedesaan. Barisan petani yang bekerja di bawah matahari dengan penuh semangat dan ketulusan menunjukkan eratnya hubungan manusia dengan alam. Tanaman hijau di desa ini menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, menciptakan udara yang lebih bersih dan sehat. Tanah yang subur di pedesaan juga memiliki keunikan. Tidak seperti beton di perkotaan, tanah ini tidak menyimpan panas berlebihan sehingga suhu tetap nyaman terutama di malam hari. Di pedesaan, kita belajar untuk kembali merasakan ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di desa merupakan surga kecil yang menyimpan kedamaian, keindahan, dan keseimbangan alam yang hakiki. Selamat datang di iklim perkotaan. Inilah gambaran kota besar dengan gedung-gedung pencakar langit, kendaraan berlalu lalang, dan sungai yang tampak tak terawat. Di balik kemegahan ini ada tantangan besar, yaitu krisis perkotaan. Setiap hari, jutaan kendaraan bermotor di kota ini menghasilkan emisi karbon yang mencemari udara. Polusi udara tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga kesehatan manusia. Data menunjukkan bahwa kota-kota besar memiliki tingkat polusi udara yang jauh melampaui batas aman. Apakah kita bisa menghirup udara segar di masa depan jika ini terus berlanjut? Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga, limbah plastik, dan bahkan bahan kimia berbahaya yang mencemari aliran air. Akibatnya, kualitas air memburuk, membahayakan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Urbanisasi yang masif turut menyumbang pemanasan global. Gedung-gedung beton dan aspal menyerap panas, menciptakan efek pulau panas perkotaan. Hutan yang ditebang untuk pembangunan semakin memperburuk situasi.
Kenaikan suhu di perkotaan tidak hanya membuat hidup semakin tidak nyaman, tetapi juga meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Tapi sebelum terlambat, kota-kota di dunia telah mulai melakukan perubahan. Sistem transportasi ramah lingkungan seperti bus listrik, pengolahan limbah yang lebih baik, dan penghijauan kota adalah langkah awal yang harus kita dukung. Setiap tindakan kecil kita seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan transportasi umum, atau menanam pohon dapat membuat perbaikan yang cukup besar. Kota ini adalah rumah kita, masa depannya ada di tangan kita. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, mengurangi polusi, dan melawan krisis iklim perkotaan demi kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Selain penyebab-penyebab yang telah disebutkan sebelumnya, pabrik juga berkontribusi pada fenomena urban heat island atau pulau panas perkotaan. Bangunan pabrik dengan atap yang menyerap panas dapat mempengaruhi lingkungan perkotaan secara langsung, tidak hanya melalui udara, tetapi juga melalui polusi air dan tanah. Limbah industri yang dibuang sembarangan juga bisa mencemari sungai dan sumber air lainnya, mengancam ekosistem dan kesehatan manusia. Ada banyak solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak pabrik terhadap iklim perkotaan. Salah satunya adalah menerapkan teknologi green manufaktur atau manufaktur hijau yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas karbon atau gas rumah kaca, menggunakan energi terbarukan dan mengolah limbah dengan cara yang ramah lingkungan.